Good morning, Rachel. Did you have a good night's sleep? Okay. When you say natural child, what do you mean exactly, Rachel? Manusia bisa bertelur, ya teman-teman gak salah baca. Tapi bertelur di sini itu bukan bertelur dalam arti yang sebenarnya. Jadi di masa depan, di tengah masyarakat yang begitu mencintai teknologi, manusia beranggapan bahwa teknologi adalah segalanya. Dan proses alam akan menjadi kenangan. Mulai dari hal kecil hingga hal penting, semua bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Bahkan, manusia berhasil menciptakan sebuah alat yang bisa menggantikan proses kehamilan alami bernama Pod Generation. Ketika ada pasangan suami istri pengen punya anak, pembuahan sel telur dilakukan di luar rahim. Jadi agak-agak mirip dengan proses bayi tabung. Dan setelah pembuahan berhasil dilakukan, sel telur tersebut diletakkan lalu ditumbuh kembangkan di dalam Pod Generation. Selama kurang lebih sama seperti masa kehamilan alami. Dengan kata lain, Pod Generation ini berfungsi layaknya sebuah telur dan akan menetas kurang lebih 9 bulan lamanya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah menumbuhkan janin secara artifisial ini aman serta tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya? Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dibuka dengan diperkenalkan pasangan suami istri bernama Alfie dan Rachel. Alfie adalah seorang botani, ahli bercocok tanam, sedangkan Rachel adalah staf eksekutif di sebuah perusahaan teknologi bernama Pegasus. Mereka berdua tinggal di sebuah apartemen mewah. Layaknya rumah masa depan, segalanya serba otomatis dan bisa dilakukan melalui perintah suara. Mulai dari menyalakan lampu, menyiapkan minuman, bahkan saking praktisnya, makanan itu bisa dicetak menggunakan printer digital secara otomatis. Di zaman serba teknologi ini, kecerdasan buatan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap orang punya asisten kognitifnya sendiri, yaitu sebuah alat berbentuk mata dilengkapi artificial intelligence, yang digunakan untuk membantu memberikan saran ataupun nasihat berdasar aktivitas sehari-hari pemiliknya. Seperti menyarankan makanan yang terbaik, baju yang akan dipakai, atau sekedar berkomunikasi layaknya manusia. T-shirt? Alvin. Kecanggihan teknologi tersebut tentunya sangat membantu Rachel sebagai wanita karir. Jadi setiap paginya, Rachel itu nggak perlu repot melakukan banyak hal. Sedikit berbeda dengan Rachel, Alfie sebenarnya tidak terlalu yakin bahwa teknologi bisa sepenuhnya menggantikan peran manusia. Terlebih, Alfie ini adalah seorang botani. Dia lebih menyukai proses alami seperti menanam pohon atau memasak sendirian tanpa bantuan peralatan canggih. Hari ini, Rachel memperkenalkan versi terbaru dari robot asisten pada staf perusahaan. Alat itu bisa beradaptasi dengan pola kerja mereka, serta membantu mengambil suatu keputusan penting. Meskipun beberapa karyawan itu khawatir mereka bisa dipecat karena AI menggantikan peran manusia. Akan tetapi, mereka tidak perlu memikirkannya, karena perkembangan teknologi tidak ada hubungannya dengan pengurangan karyawan. Rachel? Sorry, do you have a second? Setelah itu, Rachel dipanggil HRD. Ia diberitahu kalau pimpinan senang dengan kinerjanya dan sedang mempertimbangkan promosi jabatan. Lalu Rachel ditanya apakah dia ada rencana memiliki anak. Rachel menjawab sebenarnya sudah lama ia tuh pengen punya anak di dalam rumah tangganya. Namun karena kesibukannya sebagai wanita karir, Rachel terpaksa menundanya. Nah, pertanyaan semacam ini sebenarnya cukup sering diberikan kepada pekerja wanita, terutama bagi mereka yang karirnya sedang menanjak atau mendapat promosi jabatan. Tentunya perusahaan tidak ingin karyawan terbaiknya mengajukan cuti atau libur dengan alasan kehamilan di saat kinerja perusahaan sedang bagus-bagusnya. Jadi nggak heran kenapa banyak wanita karir di negara maju itu sering menunda atau bahkan tidak mau memiliki anak karena alasan pekerjaan, dan berujung pada fenomena krisis kelahiran di berbagai negara maju, yang pada akhirnya terciptalah Pod Generation, yaitu sebuah alat yang bisa menggantikan proses kehamilan pada manusia dan diawasi secara langsung oleh Yayasan Pusat Kelahiran atau Womb Center.
Beruntung, yayasan tersebut saat ini di bawah naungan perusahaan Pegasus selaku pengembang Pod Generation. Setiap karyawan berprestasi bisa mencicipi teknologi tersebut tanpa harus menunggu antrian selama bertahun-tahun. Bahkan, jika Rachel berminat, perusahaan akan membantu membayar uang muka yang jumlahnya tidak sedikit. Rachel tentu saja sangat senang, namun sebelum memutuskan, Rachel ingin berkonsultasi terlebih dahulu pada psikiater bernama Eliza. Eliza bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah mata besar yang dilengkapi AI untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Namun ketika ditanya mengenai kehamilan dan kelahiran alami, psikiater mata itu malah kebingungan. Karena di zaman ini sangat jarang sekali orang membicarakan hal-hal tersebut. Jadi dia tidak bisa memberikan solusi apapun. This wasp is now extinct. Sementara di kampus, Alfie sedang memandu tur para mahasiswa di rumah kaca yang ia kelola. Alfie memetik buah dari pohon, kemudian meminta mereka mencobanya. Tapi sebagian dari mereka menolak, karena sangat tidak lazim memakan buah langsung dari pohonnya. Mereka sudah terbiasa memakan sesuatu yang sudah dikemas. Into the flower. From the tree. Nah, dari beberapa kejadian di atas bisa disimpulkan bahwa manusia benar-benar ketergantungan pada teknologi. Manusia mulai lupa bagaimana cara berinteraksi dengan alam. Padahal alam adalah bagian dari kehidupan. Dan ketika alam mulai dijadikan komoditas, disitulah segalanya mulai berantakan. It's one eagle. Keesokan harinya, Rachel datang ke kantor Womb Center di mana para peserta program janin artifisial akan diberikan penyuluhan. Semua berawal dari menurunnya tingkat kelahiran yang berujung pada krisis pertumbuhan penduduk. Wanita mulai enggan memiliki anak karena beranggapan kehamilan itu sangat merepotkan. Untuk itulah Pegasus hadir untuk memenuhi kebutuhan dan impian para ibu. Dengan teknologi yang mereka miliki, yaitu Pod Generation, setiap wanita bisa tetap bekerja dan mengejar karir. Dan ketika bayi itu lahir, setiap ibu tinggal menikmatinya. Technological progress. Lalu calon peserta ditunjukkan bagaimana cara kerja Pod Generation yang bisa dikontrol melalui aplikasi khusus. How can we make sure our baby's not bored in utero? Love music. Selama janin itu berkembang, kapsul harus berada di lingkungan yang bersih dan aman. Calon ibu diwajibkan menggendong kapsul itu secara berkala yang bertujuan membentuk ikatan. Hebatnya, setiap calon ibu bisa mengintip janin yang ada di dalam kapsul tersebut. Penelitian menunjukkan bayi di dalam kandungan bisa merespon suara. Cangkang telur itu terbuat dari bahan berpori dan tidak sepenuhnya kedap suara. Jadi mereka bisa memperdengarkan musik ataupun buku audio yang tersedia dalam berbagai bahasa. Audiobooks, podcast, love music. Calon ibu juga diperbolehkan menentukan cita rasa nutrisi yang akan mereka berikan kepada janin. Tapi disarankan memilih bawaan perusahaan agar nantinya anak-anak itu tidak pilih-pilih makanan. Dan yang terakhir, grafik perkembangan janin bisa dilihat melalui aplikasi. You can access your baby's thriving chart on our app or up by default for our in-house selection. Teknologi tersebut adalah sebuah simulasi sempurna proses kehamilan. Jadi usahakan calon ibu berinteraksi dengan janinnya sesering mungkin seperti mengajaknya bicara atau mendongeng untuknya. Namun jika calon ibu sedang bekerja, kapsul itu memiliki sistem autonomous yang bisa diset selama 48 jam. This is simply the best we have to offer. Lalu di malam harinya, Alfie cerita kalau ia mendapat telepon penipuan yang menyebut kalau Rachel mengajukan pinjaman sebesar $8.000. Rachel berkata itu bukan penipuan, melainkan jumlah biaya yang akan ia gunakan untuk ikut program janin artifisial. Perusahaan akan menanggung sebagian dan setengahnya akan ia cicil sebagai kompensasi kenaikan jabatan. Alfie tentu saja keberatan dengan keputusan Rachel ingin memiliki bayi di dalam sebuah telur. Seharusnya mereka melakukannya dengan cara alami, bukan malah menggunakan cara-cara melawan kodrat. It's an egg. No, it's a pod. It's an egg. You put us on a wait list to have a baby and an egg. No, it's not an egg. It's an egg. Alfie menganggap rahim buatan tersebut tidak sesempurna rahim manusia. Seandainya dia itu dilahirkan menjadi perempuan, maka ia dengan senang hati akan mengandung bayi tersebut. Come here. Honey, I'm sorry.
Keesokan paginya, mereka berdua menemui Alice, rekan kerja Rachel yang sudah mengikuti program janin artificial. Alfie diberitahu bahwa dengan program ini mereka bisa berbagi beban. Calon ayah bisa gantian menggendong telur tersebut, membawanya berjalan-jalan ketika calon ibu sedang bekerja ataupun beristirahat. Dan mereka berdua akan bekerja sama menjaga pot tersebut hingga waktu kelahiran tiba. Think about it, Alfie. Do you know why she has asked you to consult me? Sore harinya, Alfie menemui Eliza, tapi bukan untuk berkonsultasi, melainkan mencoba mendebatnya. Apa yang ia katakan pada istrinya itu tidak benar. Menurutnya, mesin tidak memiliki kompetensi membuat keputusan yang berkaitan dengan kodrat manusia, apalagi meninjau kesadaran manusia. Tapi Eliza malah berkata, ia beruntung tidak memiliki kesadaran seperti manusia yang akan membuatnya takut akan kematian dan keterbatasan, sehingga ia bisa mengambil keputusan yang paling menguntungkan serta bermanfaat. Jika Alfie merasa bisa lebih memahami manusia ketimbang dirinya, kenapa tidak mencoba memahami keinginan istrinya? Perkataan Eliza tersebut membuat Alfie menyerah, dan apa boleh buat, Alfie akan menuruti keinginan istri tercintanya tersebut. Here's your contract. Esok harinya, mereka menemui Direktur Womb Center untuk menandatangani perjanjian. Lalu Rachel ditanya apakah Alfie akan menjadi ayah biologis atau tidak. Proses janin artifisial ini bisa dilakukan tanpa melibatkan suaminya. Cukup mengambil sampel sel kulit calon ibu, sel telurnya itu bisa dibuahi, namun anak yang akan lahir adalah perempuan. Tapi jika ia menginginkan anak laki-laki, peran suami dibutuhkan. Alfie will be the biological father. Well, do you want a boy or a girl? We'll let nature decide. That's quite unusual. Rachel berkata Alfie akan menjadi ayah biologisnya, tapi ia akan membiarkan alam menentukan bayinya laki-laki atau perempuan. Okay. They will all die. Oh, well, we're rather a slow fellow here, but it's trying. Setelah sel telur dan sperma keduanya diambil, proses pembuahan pun dilakukan di laboratorium. Mereka berdua juga diizinkan melihat proses pembuahan tersebut melalui layar monitor. Yeah, we have a fertilized egg. You're gonna be parents. Yay. Kabar bahagia itu pun lantas disampaikan kepada kedua orang tua mereka. Mereka sangat bahagia, akhirnya setelah sekian lama mereka akan menggendong cucu. Sang ibu pun meminta agar mereka segera pulang kampung karena ia sudah tidak sabar ingin melihat calon bayinya. Namun kapsul itu masih ada di laboratorium, dan untuk sementara Rachel hanya bisa mengakses pot tersebut melalui ponselnya. Barulah ketika embrio tersebut sudah siap berkembang, mereka diperbolehkan membawanya pulang. Setiap hari Rachel gelisah seakan tidak sabar menggendong telur bayinya. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di hari ketiga, Rachel diminta datang ke Womb Center untuk mengikuti pengarahan serta melihat kapsul bayinya. Namun hingga minggu ke-7, Rachel belum bisa membawanya pulang ataupun melihat janin dalam kapsul tersebut. Mereka menjaga embrio dalam keadaan gelap sampai detak jantung terdengar untuk pertama kalinya. Barulah setelah itu, Rachel bisa melihat janin tersebut ataupun membawanya pulang ke rumah. Tanda-tanda kelahiran akan muncul ketika janin tersebut melepas protein dan hormon khusus. Dan kapsul akan mendeteksi zat tersebut dalam cairan ketuban dan akan memperkirakan hari kelahirannya. Namun pada akhirnya, bayilah yang akan memutuskan kapan dia akan lahir. Lalu di malam harinya, Rachel bermimpi akan melakukan prosedur operasi kelahiran sesar. Namun yang keluar dari dalam perutnya bukanlah bayi, melainkan sebiji telur yang sudah matang. Karena terus kepikiran, Rachel menemui Eliza lalu menanyakan apa maksud dari mimpinya tersebut. Eliza menjawab mimpi bukanlah bahan analisa yang bisa dipercaya. Sudah bukan zamannya manusia itu percaya akan mimpi-mimpi. Let's remember that dreams are not reliable analytical material. 7 minggu kemudian, Rachel dan Alfie kembali ke Womb Center. Hari ini adalah untuk pertama kalinya mereka akan melihat janin di dalam pot tersebut. Dan setelah proses serah terima, Rachel diizinkan membawanya pulang. Berbagai persiapan pun dilakukan untuk menyambut kelahiran bayi tersebut, termasuk meminta Alfie memindahkan pot tanamannya. Karena rumah ini harus steril dari kotoran. Lagi pula mereka sudah punya kapsul alam dan ia bisa memasang versi hologram dari tanaman miliknya. You know, you could design a hologram version. This is a tree. Alfie berkata pohon ini adalah makhluk hidup sama seperti manusia. Tidak ada salahnya memiliki tanaman hidup di dalam rumah.
Selain itu, ia tidak ingin membesarkan seorang anak di dalam kapsul alam. We'll plant it in Shell Island. Karena terpaksa, Alfie akan menanamnya di rumah mereka yang ada di Shell Island. Rumah itu adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa berhubungan dengan alam. Suatu ketika, Rachel bertemu seorang wanita hamil. Wanita itu meminta Rachel memegang perutnya karena si bayi sangat aktif dan menendang-nendang perutnya. Perasaan itu membuatnya sangat bahagia, seakan si bayi itu ingin segera lahir ke dunia. Rachel berkata kalau dia juga sedang hamil, tapi tidak secara fisik, melainkan menggunakan kapsul generasi. Namun semakin lama memegang perut wanita hamil itu, Rachel menjadi penasaran bagaimana rasanya hamil sungguhan. Malam harinya, Alfie bertanya kenapa ia meletakkan kapsul telur itu di ruang tamu, kenapa tidak di dalam kamar. Tapi ketika hendak beristirahat, Alfie malah gelisah. Ia sulit memejamkan mata jika telur itu ada di sampingnya, seolah-olah bayi itu sedang memperhatikannya. Apa boleh buat, Rachel memindah telur bayi itu ke kamarnya sendiri. Dan ketika kembali ke kamar, alarm berbunyi. Sepertinya itu adalah tanda si bayi lapar dan harus diberi makan. 7 bulan kemudian, mereka berdua pergi ke Womb Center untuk mengikuti pelatihan bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Rosa berkata, rumah yang baik adalah rumah yang bersih dan tidak ada celemek kotor ataupun coretan di dinding. Segala sesuatu dilakukan secara digital dan komputerisasi. Tugas anak hanya merespon kemudian memberikan umpan balik. Lalu seseorang bertanya, keponakannya lahir di Womb Center. Ia tumbuh seperti anak-anak lainnya, tapi anehnya anak itu tidak pernah bermimpi sama sekali. Rosa menjelaskan hal tersebut adalah bagian dari efek samping penggunaan kapsul generasi. Tapi mereka tidak perlu khawatir karena bermimpi bukanlah fungsi dasar manusia serta tidak menunjukkan tujuan sama sekali. Sejauh ini, selama Rachel pergi bekerja, Alfie bertugas menjaga telur bayinya sambil merawat tanaman kesayangannya. Ia selalu membuka aplikasi, memastikan bayi itu dalam keadaan baik dan tidak terlewat memberinya makan, termasuk berinteraksi dengan janin dalam kapsul. Lalu Alfie mengambil tali gendongan. Ia ingin menggendong telur itu lalu membawanya pergi berjalan-jalan ataupun pergi ke kampus. Alfie tidak malu ketika memberikan tur di kebun rumah kaca universitas pada mahasiswa sambil menggendong telur tersebut. Ia juga tidak malu ketika membawa telur itu ke taman bermain bersama ibu-ibu tetangga. Sampai di rumah, Alfie membacakan dongeng, bahkan ia terus menggendong bayi tersebut ketika memasak dan merawat tanamannya. Saking asiknya, Alfie terus menggendong telur itu kemanapun ia pergi sambil mengajaknya berbicara. Perlahan, Alfie mulai merasakan ada ikatan antara dirinya dan janin dalam telur tersebut. Bahkan ketika tidur, Alfie terus memeluk kapsul itu hingga menjelang pagi hari. Ya, namanya juga hamil berdua, mereka secara bergantian menjaga serta merawat telur tersebut. Tapi kalau diperhatikan, Alfie memiliki porsi paling banyak di antara keduanya. Bahkan sebagai seorang wanita, Rachel seolah tidak merasakan kehadiran bayi tersebut. Alfie sebenarnya tidak masalah karena dia hanyalah seorang pengajar, sedangkan Rachel adalah pekerja profesional. Suatu hari, kepala kampus menemui Alfie. Ia memberitahu kalau pihak universitas ingin menekan dana perawatan kebun rumah kaca miliknya. Mereka ingin menggantinya dengan teknologi hologram yang tentu saja jauh lebih murah ketimbang merawat tanaman hidup. Alfie tentu saja menolak. Kebun itu sudah ia rawat layaknya anaknya sendiri. Lagi pula, bagaimana dengan pekerjaannya jika tanaman-tanaman itu sudah tidak ada? Sementara di kantor, asisten robotnya bertanya pada Rachel apakah ia sedang dalam masalah. Karena kinerjanya menurun 24% dari biasanya. Rachel tidak menjawab lalu mematikan alat tersebut. Di malam harinya, Rachel melihat Alfie begitu kelelahan. Ia bertanya apakah menjaga telur itu membebani kesehariannya. Bagaimana jika telur itu dikembalikan ke Womb Center dan biarkan mereka merawat hingga kelahirannya? Tapi Alfie menolak. Ia mulai terbiasa dengan telur ini dan ingin tetap bersamanya. Esok paginya, ketika membersihkan kapsul, Rachel tanpa sengaja menemukan ada sehelai kotoran. Dan ketika bertemu dengan teman-temannya, ia mengungkapkan kekhawatirannya kalau Alfie ceroboh ketika membawa kapsul tersebut. Tapi temannya itu balik bertanya, kenapa Rachel harus mengkhawatirkannya? Seharusnya ia itu bahagia melihat Alfie memiliki ikatan dengan bayinya.
Malam itu, Rachel lagi-lagi bermimpi hamil alami. Rachel terlihat sangat bahagia dengan kehamilannya tersebut, seakan menjadi wanita seutuhnya. Esok paginya, Alfie mendapat kiriman buku dari orang tuanya bagaimana cara berkomunikasi dengan bayi dalam kandungan. Sepertinya berada di dekat bayi bisa membantu mereka mengembangkan empati serta menguntungkan orang tua. Tapi Rachel menganggap filosofi tersebut sudah tidak relevan dengan kehidupan di zaman ini. Bukankah tujuan dari Womb Center adalah pemisahan pengasuhan? Lalu mereka berdua mendatangi Eliza. Rachel bertanya, selama merawat kapsul tersebut timbul ikatan antara Alfie dan bayinya. Tapi kenapa tidak dengan dirinya? Yang tentu saja dikarenakan Alfie lebih banyak menghabiskan waktu bersama kapsul tersebut. Around pod. With the baby. Rachel seharusnya memberikan perhatian lebih pada bayinya, seperti mengajaknya berbicara, berjalan-jalan, ataupun mendongeng untuknya. Meski kedengarannya sulit, lama-lama ia akan terbiasa. Ikatan itu muncul ketika Rachel mencurahkan kasih sayangnya. Tapi Rachel masih tidak mengerti, rasa-rasanya ia tuh belum siap menjadi seorang ibu. Eliza hanya mendengar, kemudian menyarankan agar Rachel melakukan terapi, yaitu menggendong bayi tersebut kemanapun ia pergi untuk membentuk ikatan dengan bayinya. Akan tetapi, baru juga sampai di kantor, manajer menegur agar Rachel tidak menggendong kapsul itu saat bekerja, lalu memintanya menyimpan kapsul itu di dalam lemari seperti yang lainnya. Namun akan lebih baik jika ia menitipkannya ke Womb Center hingga kelahirannya. Hal tersebut akan mengurangi tingkat stres selama bekerja. Perkataan manajernya tersebut seakan membuat Rachel kehilangan semangatnya. Tapi di luar dugaan, pihak Womb Center meminta calon ibu mengembalikan kapsul-kapsul tersebut ke fasilitas inkubator. Padahal saat ini mereka dalam tahap pendekatan pada bayi tersebut. Alfie berharap mereka bisa memperpanjang waktu mengasuh bayi tersebut, namun mereka menolaknya. Dengan alasan waktu kelahiran sudah dekat dan sudah saatnya kapsul tersebut diawasi secara profesional. Rachel mencoba menghibur kalau mereka diperbolehkan setiap saat mengunjungi tempat ini. Hari-hari berikutnya berlanjut seperti sebelum-sebelumnya. Rachel mulai merasa kehilangan, bahkan setiap malam ia mimpi mengandung kemudian melahirkan seorang anak bayi. Perlahan sikapnya mulai berubah, terlihat Rachel turut membantu Alfie merawat tanamannya. Menjelang hari kelahiran yang sudah ditentukan, Rosa memberitahu kalau persalinannya diundur. Terkadang beberapa bayi tidak mau melepas hormon persalinannya, jadi mereka itu harus menunggu lebih lama. Lalu mereka diminta menandatangani sebuah perjanjian di luar kesepakatan awal. Meski mereka sudah membayar untuk mendapatkan program ini, Womb Center sepenuhnya berhak melakukan sesuatu jika terjadi anomali. Karena bagaimanapun juga, Pod Generation adalah teknologi milik Womb Center. Oh, I'm sorry, that's not possible. Well, it's all in your contract. Saat mereka keluar gedung, Rachel dan Avi melihat demonstrasi penolakan Pod Generation semakin meluas. Mereka berpikir teknologi tersebut justru akan membawa petaka bagi manusia itu sendiri. Tiba-tiba, Alfie meminta Rachel menunggu sebentar lalu kembali masuk ke dalam. Alfie diam-diam masuk ke ruang kapsul. Di saat para petugas lengah, Alfie mengambil kapsul miliknya, membungkusnya dengan jaket lalu membawanya pulang ke rumah. Lalu di malam harinya, Rachel bermimpi dia sedang berada di sebuah swalayan yang menjual bayi. Bahkan kalau Rachel beli 2, dia akan mendapat 1 bayi tambahan. Rachel kemudian membawa bayi itu pulang lalu merawatnya dengan sepenuh hati. Ketika bangun tidur, mereka mendapat pesan dari Womb Center agar mengembalikan kapsul tersebut. Tapi Rachel nggak mau karena ia ingin membawa kapsul itu ke Cell Island. Rachel ingin melahirkan anak itu di alam, tempat yang selama ini didambakan Alfie. Alfie tentu saja tidak menolak, tapi bagaimana dengan Womb Center? Mereka sudah pasti akan mencari keberadaan kapsul tersebut. Jika itu benar keinginannya, Alfie akan mencoba menemui Rosa agar mengizinkannya melakukan persalinan di rumah. Tapi Rosa tidak memperbolehkannya. Seperti yang sudah ia katakan, kapsul itu adalah properti mereka, jadi apapun yang ada di dalamnya juga milik Womb Center. Seperti yang sudah ia ketahui, Womb Center punya daftar tunggu yang sangat panjang dan tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan fasilitas ini. Dan ketika hari kelahiran tiba, mereka membutuhkan kode persalinan yang sudah dibuat otomatis.
Jadi sebaiknya dipikirkan ulang jika ingin melakukan persalinan sendiri. Akan tetapi, Alfie dan Rachel tetap memutuskan membawa kapsul tersebut pulang ke Sail Island. Berbeda dengan perkotaan, rumah lama mereka berada di kawasan hutan di pinggir pantai. Alfie berkata tempat ini penuh dengan kehidupan dan kedamaian. Secanggih apapun teknologi, alam tidak akan pernah bisa digantikan. 3 hari kemudian, lampu inkubator tiba-tiba mati yang disebabkan Worm Center memutus jaringan jarak jauh, yang membuat mereka tidak bisa mengontrol kapsul tersebut melalui aplikasi. Sistem autonomous juga hanya berfungsi selama 48 jam ke depan, sedangkan hari kelahiran sudah semakin dekat. Mereka khawatir bayi itu tidak lahir dalam 2 hari ke depan, namun Alfie menenangkan mereka harus yakin karena ia punya firasat bayi ini akan segera lahir. Dan benar saja, alarm persalinan berbunyi di keesokan paginya. Alfie dan Rachel pun menjadi panik lalu mencoba kode kombinasi kelahiran namun tidak ada yang berhasil. Sementara Worm Center tentu saja tidak akan mau memberikan kode persalinan dan terpaksa mereka membuka kapsul itu dengan cara manual alias membukanya secara paksa. Dan akhirnya bayi tersebut pun lahir ke dunia dengan selamat. Setelah 1 hari yang cukup melelahkan, Rachel mengemas kemudian mengirim pecahan kapsul itu ke Worm Center. Standard or priority? Standard. Dan setelah itu, hari-hari bahagia bersama si bayi pun dimulai. Rachel memutuskan keluar dari pekerjaannya dan memilih tinggal di pedesaan bersama Alfie dan akhirnya film pun selesai. Nah, kalau teman-teman perhatikan, film ini merupakan film bertema satir atau sindiran mengenai apa-apa yang terjadi di dunia saat ini. Terutama apa yang terjadi di negara-negara maju. Seperti apa yang terjadi pada Rachel. Sosoknya sebagai wanita karir memaksa dirinya menunda kehamilan, bahkan perusahaan itu seakan menghalang-halangi, yang membuat mereka akhirnya tidak memiliki anak daripada kehilangan karir. Tingginya biaya hidup juga memaksa seseorang bekerja terus-menerus, yang membuat sebagian orang enggan menikah bahkan memiliki anak. Mereka takut tidak bisa merawat anak mereka dengan baik, padahal mereka itu belum pernah mencobanya. Hal yang berbeda justru terjadi di negara berkembang. Meski dalam keadaan ekonomi pas-pasan, tidak menjadi halangan bagi para orang tua menambah anak setiap tahunnya. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang semakin canggih membawa dampak ketergantungan berlebih. Manusia menjadi semakin malas, bahkan manusia itu lupa bahwa kehidupan tidak bisa lepas dari alam dan proses alami. Lahirnya teknologi 4th generation seakan menyelesaikan masalah kelahiran, namun justru menimbulkan masalah baru. Selain melawan kodrat sebagai manusia, orang tua akan kesulitan membentuk ikatan dengan bayinya. Ibaratnya ketika seorang wanita itu mengandung, dia akan berbagi nyawa dengan janinnya, yang secara otomatis akan membentuk ikatan. Tidak selamanya kecanggihan teknologi selalu membawa kebaikan, jadi pintar-pintarlah kita dalam menggunakannya. Itulah alur film 4th Generation. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.